Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Faya ayuhal hadirun, usi binafsi wa iyyakum ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala maudun huwa zajin aw walidi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala tagurannakumul hayatad dunya wala yagurannakumul billahil gurur. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di tempat yang sangat penuh dengan rahmat ini, dalam rangka melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Tak lupa pula sholawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada umatnya termasuk kita semua yang hadir pada siang hari ini, yang selalu berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang selalu berusaha untuk bisa menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan semoga kita semua mendapatkan syafaatul udma di yaumil jazaa kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid An-Nas beserta jajarannya, alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa mengisi jadwal khutbah di Masjid An-Nas ini, dan semoga ibadah Jum'ah yang kita sebentar lagi kita akan laksanakan bisa dilaksanakan dengan sempurna, sehingga dicatat sebagian amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan khotib untuk berwasiat khusus untuk diri khotib yang mana masih berusaha untuk bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikannya, yang jauh dari kesempurnaan. Dan tak lupa kami mengingatkan kepada hadirin jamaah yang hadir pada siang hari ini, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya iman dan takwalah yang akan bisa menghantarkan untuk bisa mencapai kebahagiaan,
baik kebahagiaan dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini dan waktu yang sangat singkat ini, khatib akan mencoba menyampaikan sebuah tema pentingnya mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara kita harus mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu hal yang sangat penting di dalam agama kita. Karena paling tidak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru untuk umat manusia, terutama untuk umat yang beragama Islam. Paling tidak ada 46 kali Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua agar mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dari ayat yang 46 ini, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 33 yang saya bacakan di mukadimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai para manusia, ittaqullah, takutlah kalian. Ittaqu rabbakum, takutlah kalian dengan Rabb kalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati dan kita pahami, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat an-nas, tidak menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Bahwa saya menyatakan Allah memerintahkan harus mempunyai rasa takut itu bukan hanya untuk umat yang beragama Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyerukan harus mempunyai rasa takut di dalam hatinya masing-masing bagi seluruh manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, wakhshaw yaumal la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jajin aw walidihi. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kalian harus mempunyai rasa takut yauman la yajzi walidun aw waladi, pada hari itu di mana seorang bapak tidak bisa menolong seorang anaknya, begitu pula sebaliknya anak-anaknya tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan syafaat terhadap orang tuanya. Ini menyatakan saking dahsyatnya pada hari itu. Kita tahu apa yang dimaksud dengan ayat ini. Ini adalah yaumil akhir, di mana kelak tidak ada hari setelah hari kiamat. Bisa dikatakan yaumul jaza, ini adalah hari pembalasan bagi umat manusia. Kita harus takut dengan hari itu, di mana kita hanya mampu untuk mengurusi diri sendiri. Boro-boro orang lain, tetangga, sahabat, keluarga kita pun tidak bisa tolong. Kita hanya bisa untuk mementingkan diri sendiri. Yang bisa menolong adalah kebaikan yang kita lakukan selama di dunia ini. Yang bisa menolong adalah amal soleh yang kita lakukan selama di dunia ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat berikutnya, fala taghrannakumul hayata dunya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan di dunia ini. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan,
Karena di ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pula agar kita mencari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Bukan berarti ayat ini kontradiksi dengan ayat yang berikutnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, kita hidup di dunia ini harus mampu memanage agar kehidupan dunia ini menjadikan sebab yang bisa menghantarkan kepada kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan kelak di yaumil jazaa. Karena di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Yang artinya, pergunakanlah apa yang kami telah berikan. Wabtaghi fima ataqallahu. Pergunakan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Digunakan untuk apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Untuk kelak kita nanti di yaumil akhir, yaitu di alam akhirat. Jadi ketika kita berangkat pagi dari rumah masing-masing untuk mencari rezeki, seorang suami mencarikan nafkah keluarganya, jangan lupa kita harus niatkan bahwa napas kita, langkah kita itu dijadikan sarana untuk mencapai ridhona Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita berangkat pagi pulang malam tidak didasari dengan niat, sia-sialah apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan selama di dunia ini. Maka kuncinya adalah ketika kita mengharapkan dunia ini menjadikan pelantara, penghantar untuk mencapai kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa niatnya. Semua aktivitas kita yang kita lakukan akan menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila didasari dengan niat yang lurus lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun khotib yang berdiri di mimbar ini, kalau niatnya bukan karena Allah, hanya ingin didengar, hanya ingin dilihat, hanya ingin dibilangin orang pintar, saya pastikan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala yang seperti yang tercantum di surah Al-Bayyinah, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke materi tadi bahwa manusia pada umumnya diperintahkan harus mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini adalah sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia kalian ini akan diuji dengan mempunyai sedikit rasa takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada di surah kedua, surah Al-Baqarah 155 sampai 156. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwanakum bisyai'im minal khauf. Di antara ujian yang akan kami berikan kepada kalian adalah kalian mempunyai rasa takut. Jadi rasa takut ini tidak bisa kita hindari karena ini adalah suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikembalikan ke diri kita masing-masing, bagaimana cara memanage rasa takut yang ada di diri kita agar bisa menghantarkan kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut pada umumnya kita kalau ada yang ditakuti, sesuatu yang ditakuti, maka kita harus menjauhi. Berbeda dengan mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin kuat rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita maka semakin mendekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala? Di surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala sedikit menjelaskan bagaimana kita agar mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azabah.
Di antaranya agar kita mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka harus dimunculkan di dalam diri kita adalah mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna azabah, dan kita harus mempunyai rasa takut dengan apa? Azab, siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin muncul rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dia akan tidak bisa berani meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan pernah bisa melaksanakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pentingnya di dalam hati kita, tanamkan di dalam hati kita, yaitu rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pahala bagi orang yang mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan janjikan, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffa maqama rabbih wan naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khaffa maqama rabbih, dan bagi orang yang mempunyai rasa takut dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, wan naha nafsa 'anil hawa, dan dia mampu untuk bisa menjaga hawa nafsu yang jelek daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita ketika di dalam hati kita tidak mampu untuk menumbuhkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka sebaiknya kita bisa mendekati orang-orang yang telah mampu hatinya untuk bisa mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Adalah al-ulama. Mari kita lihat di surah Al-Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa dari hamba-hamba Allah yang mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini khatib mengingatkan, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala agar mampu kita ini melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak mampu, di dalam hati kita ini masih jauh untuk mempunyai rasa takut, mari kita temanin orang-orang yang berilmu, dekatin orang-orang yang berilmu. Karena sangat bahaya bagi orang-orang yang tidak mempunyai rasa takut di dalam hati dan tidak mau untuk bertanya, untuk berdekat dengan orang-orang berilmu. Ini ancaman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun 'alal ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa akan datang masa di mana masa itu umatku akan menjauh daripada ulama dan fuqaha. Ketika pada masa itu umatku telah menjauh daripada ulama dan fuqaha, maka fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyah. Kata Rasulullah SAW, ketika keluarga kita, ketika masyarakat kita menjauh daripada ulama dan fuqaha, maka Allah akan menimpakan 3 musibah buat kaum tersebut. Di antaranya kata Rasulullah SAW, yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat, menyabut barokah daripada kasabnya.
Yang kedua, Allah akan memberikan pemimpin, penguasa yang zalim. Wasaniyatu yusalituhumullahu sultanan doliman. Allah akan memberikan kepada kaum tersebut adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya dan golongannya, tidak mementingkan rakyatnya. Ini adalah akibat daripada kita semua yang sudah menjauh daripada ulama dan fuqaha. Yang terakhir yang lebih berbahaya kata Rasulullah SAW, yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Nauzubillah. Maka kaum tersebut akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Jadi konsekuensi ketika kita menjauh daripada orang-orang yang sudah mendekatkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mampu di dalam hatinya menanamkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ulama, maka 3 konsekuensi yang kita akan rasakan. Pertama, barokah kasab kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan diberikan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, kelak kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu saja untuk khutbah yang pertama yang saya sampaikan sebelum saya tutup. Maka kita ada doa untuk menghindari daripada hal-hal yang tadi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ingin diberikan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan untuk berdoa. Allahumma barik lana fi arzakina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina. Ini adalah salah satu doa kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan rizki yang berkah, diberikan kehidupan yang berkah, diberikan rumah tinggal yang berkah, diberikan umur yang berkah, diberikan urusan-urusan yang berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya khusus buat saya sendiri, umumnya buat jamaah yang hadir pada siang hari ini. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mencapai kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sudiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun, ussi binafsi wa iyyakum ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi arzakina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi buyutina
wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ansurna sultanana wa umara'ana wa ulama'ana imamal muslimina nasron azizan daiman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu